wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dialog kita pada malam hari ini didasarkan pada surah Al-Kahf ayat 77, ya, di mana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah berikan untuk kepentingan kampung akhirat. Wala tansa, tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Jadi carilah apa yang Allah berikan untukmu untuk kepentingan kampung akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Vaksin dan berbuat baiklah, kama sebagaimana ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala, dan jangan tabdil kesad, jangan mencari atau membuat kerusakan fil ardi, di bumi. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul mufsidin, Allah tidak senang dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Ini kalau orang Bugis dengan Makassar ini, dari ayat 77 itu dianggap 7 itu nomor sakral. Ya. Karena 7 itu dimaknai juga dengan tujuan. Ya. Dan ini kebenaran ayatnya pada ayat 77. Nah, jadi kehidupan kita dunia ini pada dasarnya diharapkan visi akhirat. Jadi tujuannya akhirat. Tetapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Jadi perlu kita memikirkan nasib kita. Cari ilmu, cari pekerjaan, bekerja dengan baik. Tetapi visinya visi akhirat. Yang banyak sekarang terjadi, setelah mendapatkan kesuksesan, lupa tujuan utama. Padahal tujuan utama adalah akhirat. Saya Dengan salah satu terkes orang wanita turunan Cina, kemudian tinggal di Kazakhstan. Dia sukses, dia orangnya memang ulet. Jadi dia menangani bisnis. Kemudian dia ikut karate, taekwondo, berhasil berprestasi, bahkan sampai juara internasional taekwondo, perempuan ya. Tapi kemenangannya itu hanya dinikmati 1 menit. Karena ada pertanyaan, what is next? Apa berikut? Jadi ini seorang wanita yang menyadari bahwa kejuaraan itu bukanlah tujuan, tapi ada tujuan lebih bagus. Jadi kejuaraannya itu tidak dinikmati untuk bersenang-senang, tapi untuk tujuan. Ini orangnya ini kebetulan dapat jodoh orang Indonesia dan sekarang ada di Jakarta. Dia sukses, bisnisnya sukses juga. Nah inilah bahwa kesuksesan itu jangan sampai dijadikan untuk dinikmati begitu saja, tapi harus dipikirkan apa berikut. Jadi kalau ada orang mendapatkan jabatan, jangan sampai menikmati jabatannya hanya untuk sementara, harus untuk kepentingan akhirat. Begitu pula kekayaan. Jadi pernah saya ditanya oleh salah seorang penyiar senior TVRI, saya tidak sebut namanya. Dia tidak paham dengan hadis yang mengatakan bahwa salat sunnah sebelum subuh lebih berharga, lebih penting daripada segala sesuatu. Dia tidak paham. Saya bilang begini, ini persoalan kita. Suatu saat kita akan pindah ke akhirat. Salat subuh itu bagaikan transfer
langsung. Jadi salat sunnah sebelum subuh langsung. Harta kita semua ini belum tentu milik kita. Yang jadi milik kita adalah yang kita berikan. Diri kita nafkahkan, itu baru milik kita. Tapi ini semua yang ada. Karena kita semua akan tinggalkan. Tetapi apa yang digunakan untuk kepentingan itu transfer. Jadi di yaumil akhir yang kita dapatkan hanya harta yang dimanfaatkan untuk kebaikan atau yang sedekah. Sekarang ini banyak orang untuk kepentingan sementara harus berbohong, harus menipu, lupa tujuan. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan apapun aktivitas kita adalah kegiatan. Jadi pekerjaan itu videonya nilainya bukan pada apa yang kita kerjakan atau jabatan apa kita, tapi bagaimana kita mengerjakannya. Kita ambil kisahnya Wais Al-Qarni. Dia tidak populer, dia hanya berbakti kepada ibunya yang lumpuh, tidak populer. Dan dia ingin sekali ketemu Rasulullah. Tapi ketika dia datang, Rasulullah lagi pergi, tidak ada untuk beberapa hari. Dan ada pesan ibunya, kalau tidak ada cepat-cepat pulang, atau kalau sudah ketemu cepat pulang. Kalau dia ingin ibunya yang sebatang kara itu, dia pulang. Ketika Rasulullah pulang, Aisyah menyampaikan bahwa ada seorang yang mencari. Rupanya Rasulullah itu sudah dikasih tahu oleh Jibril, Wais Al-Qarni. Dia pesankan kepada Umar dan Sayyidina Ali. Dia bilang suatu saat cari orang bernama Wais Al-Qarni dan minta kau didoakan. Jadi sederhana, dia tidak berapa, tapi dia mendapat nilai karena keikhlasan. Jadi pahala kita pun malu tergantung dari keikhlasan. Kecil pekerjaan kita, tapi nawai kita yang pakai itu berat untuk. Nah ini karena kita diskusi ini, kita sharing pengalaman kita dan apa yang kita ketahui tentang bagaimana isi akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Topik yang kita bahas kali ini menarik karena ada dua hal, persoalan akhirat dan juga persoalan dunia. Keduanya ini seringkali menjadi pikiran orang. Ada orang yang tahu bahwa akhirat itu penting, tapi ternyata dia tidak melaksanakan apa yang dikerjakan melalui undang-undang. Itulah yang disebutkan Allah sebagai orang yang berselim di sini. Peminkum zalim li nafsi. Orang yang berselim diri, dia tahu ini penting, tapi dia abaikan gara-gara pengaruh dunia. Tapi kategorinya itu ada juga orang yang sempurna ya. Inilah yang dikatakan Allah di sini bahwa carilah akhirat dari apa yang telah dianugerahkan oleh kepadamu. Jadi ini kalau menyangkut dengan profesi, misalnya kita seorang wartawan misalnya, profesi itu adalah jalan untuk kita bisa mencari akhirat. Jangan semata-mata mencari dunia saja. Jadi profesi itu dipakai karena ada ustaz yang mengatakan kalau kamu cari akhirat pasti kau dapat dunia. Tapi kalau kamu cari dunia, mungkin kau dapat akhirat. Nah itu. Saya tidak tahu mungkin ada dasarnya bangkanya. Mungkin saya dengar. Saya ingin mengatakan sebab kita tidak bisa terlepas dari akhirat. Ini peringatan penting bagi kita semua bahwa kita tidak selamat tinggal di dunia. Orang mengatakan kalau kita meninggal tidak bawa harta. Oleh karena itu kita mengirim harta dulu ke akhirat sana sebelum kita meninggal. Itu karena itu
persoalan dunia dan akhirat itu, prinsipnya manusia ini banyak diperdaya oleh dunia. Karena dia mau melihat saja yang konkret, ya, konkret.